Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Terima ada kasih Prof. Pak. Prof. Jumadi sudah standby. Iya. Ya, Pak Assalamualaikum. Ahmad Paul juga. Waalaikumsalam, Prof. Alhamdulillah banyak kita nih kedatangan tamu dari sekolah. Ya. Cek 1, 2. Ya, Lagi kita dari sudah atau baru 43 orang pesertanya. Mahasiswa yang PPL ini kalau tidak salah ada 100-an ya. Bagaimana? Ada. Alhamdulillah. Pak Ali, Pak Adib juga ada. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, ya. Setahu saya Ali, Pak Ali ini ada nama belakangnya ya. Ali Wardani. Ali Wardani. Iya, nah. Dulu saya ingat Menteri Keuangan Ali Wardana, ini kan Ali Wardani. Nah. Ada sejarahnya Pak. Iya. Datang Ali Wardana, Menteri datang belum lahir. Oh iya, berarti ya, saya ingat itu beliau. Ya, mahasiswa ternyata ada Wardani, mirip orangnya, sama ganteng aja. Alhamdulillah. Ya juga Ibu Hartini, ya alhamdulillah. Kita sambil santai menunggu peserta lagi. Ibu Rusma juga, alhamdulillah sudah bisa hadir. Ya. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Ibu Nur Cahaya juga nih sudah nampak sekali bercahaya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Iya. Ada hilang-hilang cahayanya Pak. Itu malah bisa ya, dunia ini bisa gelap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dari Pamong MTSN 2 Banjarmasin Pak. Oh iya, MTSN 2. Di mana tempatnya Bu? Ibu Mariana. Di mana Bu? Tetanggalan ulun Pak, itu MTS 2 Pak. MTS Mulawarman. Ya. Oh, Mulawarman. Kalau Pak Ali tadi di mana? Pak ulun SMP 2. Sampai 2. Oh, sama 2 ya. Ada juga ini Ibu Aspiah ya. Ya, dari mana Bu? Iya Pak. Dari mana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajakannya ya, mungkin ada gangguan jaringan sebagian, mudah-mudahan lancar saja kita. Sudah 76 ya, masih ya sekitar sepertiga lagi yang kita harapkan untuk hadir ya. Siswanya saja sudah sangat banyak. Ya memang secara formal kita tidak dibenarkan ya di hari libur, tapi hari biasa itu banyak juga ya, terutama mengajar ya, sehingga saya berani mengambil hari Sabtu ini ya dengan niat baik saja supaya acara ini tidak tertunda lagi karena kan lebih cepat hari ini, karena sebagian sekolah sudah pembukaan PPL. Mungkin sebagian besar malah. Mana ada undangannya, terutama SMA 8 itu sangat meriah ya sambutannya, luar biasa. Saya makan bubur kacang, kemudian pulang diberi nasi bunda ya. Ya tidak apa, mudah-mudahan yang ini ada Siva nih dari SMA 8 ya kemarin ya bertemu saya di acara pembukaan ya. Mana ibu yang lain juga nih? Sana rata-rata ibu ya, guru bahasa Indonesianya ya. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA 8 Pak. Wah, SMA 8. Wah, ini juga nih ya.
Ini saya Pak kira Fauzi, Pak. mahasiswa tadi nih. Oh, ini Yang pian semalam, Pak. Oh iya. Oh, kemarin pakai masker ya. Inggih. Oh, Inggih. itu kelihatan. Sama Pak Arsad, Pak, yang dari BK. Oh, tidak sama, Pak. Ya. Beda Nggih. tuh dengan Pak Arsad. Ya. Nggih, Pak Arsad. Habis itu Pak Haji Hardi, Pak biologi. Iya, Nggih. memang kita bermasker itu ya. Kalau saya sejak awal corona yang saya masker itu cuma mulut, Nggih. Pak. Maaf saja Nggih. ya. Di mana-mana tuh. Alhamdulillah tidak ada terkena ya. Jadi kalau saya tutup hidung dengan masker malah susah bernapas, Pak. Nggih. Ya? Utamanya hidung, Mbak lah. Iya, saya tidak kemana-mana di pasar ribuan orang tidak tutup hidung. Alhamdulillah. Nggih, Ya. Pak. Nggih, alhamdulillah. Yang jelas imun kita kuat. Ya. Amin, nggih. Ini sudah 90 ya. Alhamdulillah, nggih, Pak. Mudah-mudahan 90. cepat ini lengkap sehingga kita cepat juga mulai dan cepat juga selesai karena saya yakin masing-masing punya kegiatan yang lain. Ya. Atau kita sambil jalan saja ya, Pak Harpani, Pak Jum, ya, Prof. Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan Wara kita, Sri Anissa. Karena Sri, nah, ini sinyal juga nih tampaknya yang kurang bersahabat. Ya. Nah, hilang. Aduh. Loncat-loncat nih sinyalnya. Alhamdulillah. Ya, silakan Sri. Pelan-pelan dibuka Sri Anissa supaya bisa memulai. Ya, benar. Mohon izin seluruh hadirin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Sabhan MPD. Yang saya hormati Ketua OMT PPL FKIP ULM, Dr. Haji Harpani Matno MH. Yang saya hormati seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian juga guru pamong dan kepala sekolah mitra PPL PS PBSI 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya dalam pembekalan PPL dengan tema penyamaan persepsi praktik pengalaman lapangan mahasiswa PS PBSI 2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual hari ini melalui Zoom. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya, Sri Anissa, untuk menyampaikan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, sesi materi dan arahan. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk membuka rangkaian acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kepada Dr. Sabhan MPD. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad. Terima kasih pada Bapak Ibu, terutama narasumber kita hari ini, Ketua OM
PPL, saya tidak hafal singkatannya. Unit Micro Teaching gitu ya, UMT PPL, Micro Teaching Praktik Pengalaman Lapangan, singkat UMT PPL. Memang apa acara kita tadi sudah saya sebutkan ini ya mendadak ya, karena sudah ada beberapa sekolah yang membuka PPL acara. Begitu juga Bapak-bapak, Ibu dosen, mahasiswa yang sekalian, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kita bisa mengadakan acara ini. Seperti biasanya acara pembekalan ya, terutama untuk mahasiswa yang akan PPL, tentunya kita harapkan nanti ada masukan atau bekal dari narasumber, juga tentunya dari Bapak Ibu dosen serta guru kalau waktunya memungkinkan ya, sehingga kita akan lebih baik dari yang tahun-tahun sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia di dalam kesibukan beliau untuk menyempatkan mengisi acara ini ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tentu saja berharap acara kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau laut tampak gelap dikelilingi lautan. Kalau ada salah hilap mohon kami dimaafkan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya materi dan arahan. Materi dan arahan akan disampaikan oleh Ketua Unit Micro Teaching dan Praktek Pengalaman Lapangan atau UMT PPL FKIP ULM kepada Dr. Haji Harpani Matnu MH. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan segala nikmat-Nya, kita semua pada hari ini, pagi ini, menjelang siang, bisa melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi, katanya begitu ya, penyamaan persepsi pelaksanaan PPL bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2001. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi, Sekretaris Program Studi, kemudian juga Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Sana juga ada Pak Prof. Jumadi yang saya hormati. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati perwakilan sekolah, mungkin dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah, Guru Pamong, dosen-dosen pembimbing, dan yang kami cintai juga ini mahasiswa peserta PPL, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Koordinator Program Studi beserta seluruh dosen, Sekretaris Pelaksana telah menyampaikan undangan kepada saya untuk bisa ikut bergabung dalam kegiatan penyamaan persepsi pada siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen pembimbing, kemudian kepala sekolah, beserta unsur-unsur yang
terkait seperti para wakil kepala sekolah, koordinator PPL di sekolah, guru pamong, termasuk tata laksana, tenaga kependidikan di sekolah yang berkenan untuk melanjutkan dan terus bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini unit Meko Teaching dan praktek pengalaman lapangan atau yang disingkat tadi OMT PPL, pada tahun ini masih berkenan untuk menjadi sekolah mitra. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang perlu saya sampaikan bahwa menjelang awal tahun ajaran, Universitas Lambung Mangkurat mengadakan pertemuan unsur pimpinan dengan Senat Universitas untuk meminta pandangan tentang pelaksanaan pembelajaran semester ganjil tahun 2021. Ya Pak Prof. Jumadi. Pada waktu itu disepakati kita memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan perkuliahan itu dengan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kita akan melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun luring dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Namun kenyataannya pada saat kondisi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin naik menjadi level 4, adanya edaran pemerintah daerah tentang PPKM, maka universitas, fakultas mensepakati akan dilaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, oleh karena itu sebetulnya persiapan pelaksanaan PPL ini kita arahkan pembelajarannya adalah daring. Nah, namun beberapa terakhir Kalimantan Selatan, Banjarmasin sudah turun lagi nih level 3. Mudah-mudahan ini kita bisa kembali new normal. Ya mudah-mudahan virus COVID ini udah selesai lah tugasnya. Jadi silahkan dia kembali ke alam rohnya gitu. Ya. Nah, bisa jadi di bulan Oktober seumpamanya kita sudah normal dan sekolah-sekolah kembali pada turun. Karena sekarang juga sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan pembelajaran luring dan daring. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kemarin memang kita merencanakan persiapannya daring. Ketika saya melapor dengan dekan, kata dekan kita akan daring, maka kita seperti tahun lalu, mahasiswa cukup melaksanakan kegiatan PPL itu hanya 6 kali di sekolah, terdiri dari 4 kali praktek, 2 kali ujian. Dengan komposisi kita harapkan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu praktek, pertemuan keempat itu UTS, pertemuan kelima mungkin remedial, praktek lagi, dan pertemuan keenam itu OAS, ujian akhir. Nah, memang kita semua menyadari dengan kegiatan hanya 6 kali pertemuan ini, sebetulnya belum cukup untuk mengukur tingkat kompetensi mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi calon guru yang profesional. Jadi kita sadar itu. Nah, tetapi ya kata Pak Dekan, mau tidak mau ya kita mentoleransi. Apalagi katanya pembelajarannya dengan daring. Nah, kalau daring kan mahasiswa saja dengan dosen itu banyak saja yang sambil tiduran. Apalagi kata Pak Dekan ini kalau mahasiswa PPL dengan siswa SMA yang luring pun kadang-kadang ada saja anak-anak itu menganggap wah ini mahasiswa ujian juga gitu, dia sudah tahu itu kehadiran mereka itu. Nah, tapi inilah kondisi yang memang harus kita hadapi. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan sekolah, bagaimana apakah ini luring atau daring?
maka kami jawabannya adalah ya dan tidak. Artinya pelaksanaan ini kami serahkan kepada pihak sekolah dan pihak yang terkait. Seperti guru pamong, mahasiswa, dan dosen pembimbing. Dengan melihat kondisi sekolah masing-masing. Jadi mungkin ada yang kena di SMP dan SMP itu sudah pada turun, ya silahkan. Mau daring atau daring, sekali lagi kami persilahkan. Lalu berkaitannya dengan penilaian. Nah, kaitannya dengan penilaian, apakah juga ini ada perbedaan antara daring dengan luring? Untuk penilaian, berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, terdapat banyak kendala, banyak masalah, sehingga saya mengusulkan kepada dekan untuk membentuk tim revisi. Yang mewakili rumpun ilmu, ada dari MIPA, Fisika, ilmu sosial, dan kependidikan. Nah, dari itu bekerjalah tim menghasilkan sebuah pedoman yang kemarin juga sudah saya kirim dengan Bapak Koordinator Prodi. Gitu. Dan nanti jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan nanti menghubungi kami atau pihak Ketua ECT, Pak Mastur. Nah, jadi kalau nanti di sekolah mengadakan pembelajarannya luring, ya maka format itu tetap kita pakai. Nah, memang kalau dia daring, di situ ada salah satu item yang menekankan adalah kemampuan mahasiswa untuk menggunakan media pembelajaran secara daring. Nah, sebetulnya kemarin saya sudah mengusulkan membuat proposal kepada dekan untuk melatih mahasiswa yang mau PPL ini bagaimana mengembangkan pembelajaran dalam bentuk daring. Dan sudah disetujui Pak Dekan. Tapi ternyata karena ada PPKM, akhirnya sampai saat ini belum bisa saya laksanakan. Nah, sekarang mau dilaksanakan, ini takutnya udah daluarsa karena masih pada turun. Walaupun ada permintaan Pak Dekan, juga nanti guru pamong sekali kita undang, kita berikan semacam reward dalam bentuk pelatihan secara gratis. Itu mintanya Pak Dekan. Jadi bagaimana guru bisa mengembangkan pembelajaran daring dan melakukan evaluasi pembelajaran daring dan sebagainya, mengembangkan model pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi terkait dengan daring atau luring, itu kami serahkan kepada pihak sekolah. Siapa anak? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan, kenapa semester ini tidak ada pengantaran? Macam-macam nih pertanyaannya, kenapa tidak ada dosen koordinator? Dasar pemikiran saya semester lalu dosen koordinator itu adalah sebagai dosen pengantar, tetapi dia mempunyai peranan yang lebih luas, bukan hanya sekedar mengantar, tapi bagaimana mengevaluasi, sehingga melaporkan kepada kami bagaimana pelaksanaan PPL di sekolah. Nah, dan maaf saja, karena itu koordinator, itu dalam SBU, ini agak beda dengan hanya dosen mengantar. Nah, kalau mengantar transport, kalau SBU itu, sehingga honornya cukup lumayan. Nah, ketika semester ini saya menghadap pimpinan, nah saya laporkan, ternyata tahun ini yang terlibat itu 1.500 mahasiswa, hampir 1.500, dengan sekolah yang terlibat 107 sekolah. Karena bertambah, kalau semester lalu kan karena dadakan kayaknya tidak banyak itu yang di luar. Kalau ini 107 tersebar di Kalimantan, bahkan ke Sumatera. Dengan komposisi mahasiswa yang tidak merata. Jadi ada yang satu sekolah itu hanya 1 mahasiswa, ada yang hanya 3,
ada yang hanya 7, yang banyak seperti biasa itu adalah untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Batola. Nah, sehingga saya ditanya, Pak, semester lalu honornya koordinator itu berapa? Ya mungkin lumayan ya. Nah, itu di atas 500 juta. Kaget itu pimpinan fakultas. Kali 100 berarti kita 50 juta lebih itu hanya untuk membayar honor dosen koordinator. Dan itu tidak ada dalam SBU. Jadi pertanggungjawabannya ini yang berat itu kan. Nah, oleh karena itu mohon maaf dosen koordinator tidak ada. Lalu pengantaran. Berdasarkan diskusi karena ini juga daring, karena kemarin kan begitu. Daring akhirnya disepakati, diarahkan oleh pimpinan, pengantaran juga daring. Karena kemarin berdasarkan laporan koordinator, yang langsung mengantar ke sekolah itu hanya sedikit. Gitu. Nah, oleh karena itu dianggap lebih efektif adalah dengan sistem daring. Nah, pertemuan terakhir saya dengan pimpinan fakultas, daringnya itu pada saat pembekalan. Jadi diharapkan masing-masing prodi itu melakukan pembekalan dan pada saat itulah terjadi penyerahan. Walaupun ada juga yang kita lakukan penyerahan itu secara langsung seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Koordinator di SMA 8 itu dihadirkan semua peserta dan dilakukan penyerahan, serah terima, ya penyambutan secara langsung. Juga nampaknya ternyata SMA 2 ini hari Senin ini akan melakukan pertemuan secara langsung. Jadi mungkin ada mahasiswa bahasa dan sastra kalau kena di SMA 2, ini informasi yang saya dapat adalah akan dilaksanakan pada hari Senin. Walaupun demikian, kami sudah menyampaikan secara tertulis melalui surat pengantar yang kami kirim ke sekolah-sekolah, dilampiri dengan daftar nama mahasiswa dan guru pamong, dosen pembimbing, itu kami menyampaikan memohon untuk bisa diterima dan diberikan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing terkait dengan pelaksanaan PPL ini. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan pengantaran itu ya. Nah, ada satu hal yang tadi saya sampaikan, walaupun di kami punya data SMA mana, dosen pembimbingnya siapa, kami sudah dapatkan dari prodi. Memang ini juga lambat kami dapatkan dari prodi, tapi sampai saat ini kami minta pengisian data personel di sekolah, ini masih ada sekolah yang belum mengirim. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon kepada sekolah untuk segera menyampaikan mengisi data formulir yang sudah kami sampaikan. Maksudnya adalah karena seringkali terjadi perbedaan antara yang tercatat di kami, realisasinya di sekolah, itu ada terjadi pertukaran antara dosen pembimbing, antara guru pamong dengan mahasiswa yang dibimbing. Jadi seumpamanya guru pamongnya tadi seumpamanya Pak Pauji. Nah, Pak Pauji ini mahasiswa yang dibimbing siapa saja. Itu dilaporkan kepada MTPPL karena ya kami mendapatkan surat dari fakultas paling lambat tanggal 30 itu sudah masuk amperahan. Dan itu akan diteruskan, diolah, disampaikan ke universitas. Terkait dengan UUD. Ujung-ujungnya duit ini Bapak Ibu. Nah, kami diminta oleh fakultas segera. Nah, jadi ini termasuk honor guru pamong, dosen pembimbing, dan koordinator sekolah. Semua biaya kegiatan PPL akan segera kami kirimkan. Dan biaya kegiatan PPL ini Bapak Ibu cukup banyak ini, lebih 200 juta. Nah, oleh karena itu kalau ini terlambat Bapak Ibu yang mengirimkan data kepada kami,
maka kami akan terhambat untuk pengamperahan honor. Nah, dan terkait honor ini sekali lagi Bapak Ibu guru pamong dan dosen pembimbing, kami hanya sekedar pelaksana. Dan terkait dengan keuangan itu memang kita berpedoman pada SBU. Nah, ini kan Pak Jumadi ini mantan rektor. 2 ini, tahu persis itu. Jadi harus sesuai dengan SBU. Jadi kalau dosen itu, kalau guru pamong itu dibayarnya 150 per mahasiswa, saya sebagai ketua MTPPR juga ini malu sebetulnya. Dan saya sudah bicara, tetapi ketika saya dihadapkan dengan peraturan, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bapak Ibu. Katanya lebih tinggi honor diberikan oleh swasta ya. Kalau swasta kan dia tidak pakai SBU. Asal disetujui oleh yayasan ya udah gitu. Nah, tapi kalau kita dari pemerintah ya SBU yang dipakai. Kalau kita melebihi, kita dianggap korupsi. Nah, ini KPK yang turun ini. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pembimbing, pihak sekolah dan guru dosen pembimbing guru pamong, sebab masih dulu saya juga tidak paham. Ketika saya masih jadi ketua prodi, itu saya ngotot juga itu. Tapi ternyata ketika dihadapkan aturan ya sudah kita nggak bisa berbuat apa-apa begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang lainnya saya kira terkait dengan penilaian. Tahun yang lalu memang kita akui cukup rumit dan penilaian ini Bapak Ibu kita ini ada bekerja sama dengan pihak ICT. Ya. Di Unlam itu ada unit tersendiri. Dan itulah yang memproses menerima kiriman nilai-nilai yang datang dari sekolah. Nah, tahun yang lalu di situ bermasalah karena harus mengisi pasportnya. Nah, kemarin waktu panitia menyusun saya bilang pasportnya itu bagaimana, boleh nggak itu ATM? Karena hampir semua, bukan hampir semua guru punya ATM. Jadi masukkan aja pasportnya, paspor ATM gitu kan. Nah, kalau dulu kan panjang. Begitu selesai diisi, kembali ke menu awal, ngisi lagi paspor. Passwordnya salah, tidak terkirim. Sehingga sepertinya terpental beliau ini. Ya, mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan. Kita tunggu sebentar. nah, nggak tahu tadi keluar gitu. Nah, sehingga kalau paspor itu salah, Bapak Ibu sudah mengisi, tapi data tidak masuk. Nah, ini yang terjadi kemarin. Jadi ada guru pamong yang sudah mengisi, ada dosen pembimbing yang sudah ngisi, dan yakin sudah ngisi, sudah dikirim, ternyata data tidak nyampe. Nah, pihak ICT mengatakan ini belum mengirim. Nah, itu bahasanya. Ya, mudah-mudahan semester ini, tahun ini tidak terjadi lagi kasus yang seperti itu. Karena dia tidak menyatu dan tidak bolak-balik. Oleh karena itu ada salah satu penilaian yang kita juga dalam angka efisiensi adalah penilaian tentang kepribadian Bapak Ibu. Penilaian kepribadian itu hanya diisi untuk 1 kali ngisi. Supaya kada bolak-balik. Kalau dulu kan 6 kali juga ngisi. Nanti mengisi lagi RPP, nanti mengisi lagi nilai dan sebagainya. Sehingga satu mahasiswa itu 16 kali. Nah, ini kita permudah. Jadi hanya sekali mengisi, tetapi nilainya merupakan akumulasi dari seluruh rangkaian kegiatan. Seumpamanya sikap kejujuran, sikap hormatnya, itu Bapak nilai dari awal sampai terakhir. Jadi pengisian nilai itu nanti pada saat OAS. Nah, jadi diisi 1 kali, tapi nilainya adalah merupakan akumulasi. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau terkait dengan penilaian,
nanti silahkan Bapak Ibu menyampaikannya ini kepada pihak ICT dan nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain, begitu ya. Jadi di dalam pedoman, buku pedoman saya sudah kirimkan dengan Bapak Koordinator Prodi. Nah, nanti kalau ada hal yang perlu penjelasan, kalau saya secara teknis banget ya belum juga belajar. Kemarin mau belajar sudah dengan Pak Mastur, tapi karena masih berbagai kesibukan kita dalam minggu ini dosen-dosen pada sibuk ya, mulai dari pelatihan untuk menjadi asesor BKD, kita ada internal audit internal, ada lagi mengisi PPG, sehingga kita betul-betul dalam minggu ini padat banget kegiatan itu. Nah, saya kira itu secara singkat ya. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Walaupun ya Pak Koordinator sebetulnya Sabtu pagi ini jadwal saya untuk berolahraga, untuk meningkatkan imunnya ini Pak Koordinator. Tapi karena ada undangan koordinator ini saya pagi tadi tidak berolahraga. Olahraganya hanya jalan pagi. Biasanya saya main bulu tangkis ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah membantu kami sehingga terlaksananya PPL tahun 2021 ini. Mohon maaf, mungkin beberapa kebijakan yang kita ambil untuk PPL tahun ini ada yang terjadi perubahan dan perubahan ini mungkin tidak menyenangkan. Nah, dalam beberapa hal tidak memuaskan begitu. Nah, tetapi perlu diingat apa yang kami lakukan ini semuanya sudah berdasarkan hasil kan ini meminta pandangan pihak pimpinan universitas. Dan bahkan dikatakan untuk tahun depan kita belum tahu ini apakah pola PPL ini masih dijalankan atau kita sudah menggunakan bentuk yang lain. Nah, sekedar tambahan, memang semester ini kita mahasiswa di Prodi ada yang diterima melaksanakan MBKM, yaitu melakukan asistensi mengajar. Nah, sehingga bagi mereka ini kalau memang mereka melakukan asistensi mengajar dan kebetulan sedang PPL, maka dia masih didaftar sebagai peserta PPL tapi tidak melaksanakan PPL karena diganti dengan asistensi mengajar yang kemarin juga sudah dihadiri oleh koordinator. Nah, ini ada tambahan itu ya. Nah, atau mereka yang belum mengambil PPL. Nah, sehingga ketika dia melakukan asistensi mengajar, kalau kami di Prodi PKN itu asistensi mengajar itu dinilai dengan 7 SKS. Sehingga kita masukkan satu untuk mata kuliah PPL 3 SKS, kemudian Meko Teaching 2 SKS, kemudian KKL 2 SKS, sehingga jumlahnya ada 7. Sehingga mereka sudah masuk, salah satunya adalah program PPL ini. Gitu. Ini yang bisa saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Sekali lagi terima kasih perhatian Bapak Ibu semuanya. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Haji Harpani Matnuh MH. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menyalakan kelantangnya atau menggunakan fitur berkirim pesan yang ada di perangkat masing-masing. Silahkan jika ada yang bertanya, boleh. Oh ya, itu sambil jalan tolong diisi presensi ya. Itu apa data ya saya ya. Ya, silakan. Di mana presensinya? Di pesan warahmatullahi wabarakatuh. Itu 2 kali. Yang saya hormati Bapak Dr. Harpani Matnuh ya, Matnuh MH sebagai
PPL, ketua program studi, para guru pamong, dan mahasiswa semuanya ya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya sampai sekarang ini belum dapat itu daftar mahasiswa dan sekolah yang menjadi tempat PPL mahasiswa saya ya. Sehingga mungkin itu secepatnya bisa saya dapatkan. Saya tidak tahu kalau dosen yang sudah dapat atau belum ya. Kalau dapat kan mudah untuk koordinasi, misalnya saya akan membentuk grup ya untuk bimbingan saya, sehingga mudah sekali untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, ini kan kemungkinan ada yang bisa luring, bisa luring. Tapi kalau mahasiswa itu jauh, misalnya ada di Kalimantan Timur, wah itu sepertinya tidak mungkin ya. Ya. Kecuali mereka yang luring ya. Mereka yang luring berarti kan kami memantaunya tetap pasti daring ya. Tidak bisa misalnya UAS-nya harus ke Kaltim, itu kan tidak mungkin. Yang bisa dilakukan sebenarnya mungkin ini ada blending. Ada perpaduan misalnya. Ya. Oleh karena itu kalau saya menyarankan kalau mahasiswa ini masih ada yang jauh PPL-nya, ya selama ini kita daring dulu lah. Ya, karena tidak memungkinkan kalau yang jauh. Kalau yang PPL-nya di Kota Madya, di Banjarmasin misalnya ya. Banjarbaru, Batola mungkin masih bisa dijangkau. Tapi kalau ada yang sudah di Kalimantan Timur itu, ya, lagi di Sumatera tadi tidak mungkin. Jadi dua hal itu. Silakan mungkin yang menjawab koordinator maupun ketua PPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Harpani atau saya dulu, Pak? Silakan Pak. Ya, langsung saja yang pertama mengenai mahasiswa bimbingan kita memang belum ada yang surat resminya, Pak. Tapi mahasiswanya sudah tahu dan kami minta menghubungi dosen pembimbingan masing-masing, Pak, masing-masing sehingga mungkin maksud Pak Jumadi membentuk grup tadi bisa minta kepada mahasiswa untuk membentuk grup karena mereka tahu bimbingan Bapak siapa saja. Jadi mereka yang tahu. Jadi sementara ini kita menunggu SK. Itu jadi tolong mahasiswanya yang di sini yang hadir tolong ya menghubungi pembimbingan masing-masing ya. Tentunya bentuk grup WA ya sehingga bisa komunikasi di situ sekaligus. Nah itu Pak yang pertama, mungkin berikutnya Pak Harpani yang lebih tahu. Terima kasih Pak Sabahan, terima kasih Prof. Jumadi. Yang pertama daftar mahasiswa. Tadi dikatakan oleh koordinator menunggu SK dan memang SK itu diterbitkan oleh dekan setelah semua tadi termasuk data personil guru pamong. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu. Tetapi mohon nanti juga prodi masing-masing dari OMT PPL itu kan kami mekanismenya yang menempatkan mahasiswa itu kan prodi masing-masing. Jadi OMT PPL Pak Jumadi tidak punya kewenangan menempatkan mahasiswa, siapa nama mahasiswanya, siapa nama pamongnya, siapa nama dosen pembimbing, di sekolah mana, itu yang mengisinya adalah prodi masing-masing. Jadi prodi sudah mendaftarkan, seumpamanya Prof. Jumadi itu siapa mahasiswanya. Nah itu ada di datanya di OMT PPL. Kemudian itu dikembalikan lagi ke prodi dan dikirimlah ke sekolah-sekolah. Jadi ada sebetulnya data sudah ada tuh Pak Prof. Cuman kami dari OMT PPL tidak berkomunikasi
langsung kepada masing-masing dosen pembimbing. Jadi OMT PPL komunikasinya adalah ke prodi masing-masing. Nah, ada beberapa prodi yang sudah saya tahu ketika minta surat pengantar, itu prodinya sudah mengirimkan ke kami, ini Pak daftar sekolah yang menjadi mitra prodi kami. Dan ini mahasiswanya, dan ini dosennya. Nah, jadi saya kira saya mohon dari prodinya nanti bisa ini mengirimkan daftar sementara. Jadi jangan menunggu SK dari fakultas. Karena kalau SK dari fakultas ini kan lambat itu. Karena SK fakultas itu tadi menunggu semua. Oleh karena itulah tadi saya katakan mohon kepada sekolah untuk mengisi data personil. Gitu. Karena SK itu nanti kaitannya tadi dengan pembayaran honor itu. Nah, kemudian yang kedua, memang etikanya juga karena mahasiswa sudah tahu itu mahasiswa harus sudah melapor ke dosen pembimbing masing-masing. Jadi seperti saya ketika mahasiswa sudah diberitahu tentang daftar itu langsung WA dia. Pak yang terhormat, kami atas nama ini, kami adalah mahasiswa bimbingan Bapak PPL. Mohon petunjuk selanjutnya. Begitu dia WA. Nah, jadi saya kira ini perlu komunikasinya, informasinya. Ini bisa, ya memang betul juga Prof itu. Ya bingung Prof itu. Kalau sampai saat ini belum tahu ditempatkan di mana dan siapa saja yang dibimbing. Nah, itu ya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali kepada apakah luring atau daring. Nah, ini teknisnya kami serahkan tadi kepada semua pihak. Seumpamanya tadi bisa jadi ada di SMP dan SMP itu kan dia sudah ada yang daring, yang luring gitu. Nah, lalu seumpamanya guru pamongnya, nak kamu luring saja. Nah, kalau yang di Banjarmasin saya kira ini atau di lokasi Banjarbaru, Martapura dan Batola mungkin bisa ini karena masih dekat, bisa dijangkau. Tapi kalau yang jauh, nah ini sekali lagi teknis kita serahkan ini. Seumpamanya ada yang di Kandangan. Nah, di Kandangan guru sekolahnya minta luring. Ya mungkin pembimbingnya bagus juga nih Pak koordinator nih. Kalau Pak Jumadi diberangkatkan aja ke Kandangan gitu kan, diberi uang transport itu. Goyonannya. Jadi mungkin ini pakai video pembelajaran. Nah, jadi mungkin dengan pamongnya dia, dengan siswanya dia luring, tapi kalau untuk dosen pembimbing ini kan harus hadir ini ya, harus hadir. Bahkan ada sekolah itu yang minta mahasiswa itu mulai dari praktek sampai ujian itu supaya diharapkan dosen pembimbingnya ikut hadir. Nah, tapi kan biasa kita yang wajibnya pada saat ujian. Pada saat ujian. Jadi sekali lagi ini teknisnya kami serahkan sepenuhnya. Ada juga Pak yang sekolah itu sudah minta supaya mahasiswanya kembali ke Banjarmasin. Ada itu. Jadi mahasiswa bimbingan dia itu sebetulnya di Sumatera Utara. Jadi dia kemarin guru pamongnya minta kepada kami ini untuk prodi PKN. Bisa nggak mahasiswanya sudah suruh ke Banjarmasin karena katanya sudah mulai juga ini level 3 gitu kan. Nah, jadi ya sudah kembali saja ke Banjarmasin karena kan home base kuliahnya itu di Banjarmasin gitu kan. Nah, ini Pak. Jadi sekali lagi kita serahkan sepenuhnya ke masing-masing pihak yang terkait. Saya kira begitu ya Pak Sabhan. Jadi mengenai daftar ya sebetulnya di operator sudah ada itu ya, sudah ada nama dosen, nama mahasiswa dan sekolah. Nah, itu. Jadi saya kira ini mohon bantuan prodi untuk mengkomunikasikan ini ke pihak-pihak yang terkait itu. Kalau memang ada yang belum itu, kalau ada yang belum. Jadi jangan menunggu SK Pak, memang resminya belum. Ya belum, karena SK sekali lagi saya ulangi
menunggu setelah data dari sekolah semua masuk. Dan sedikit saya sampaikan, memang mungkin kalau ada yang tersumbat ini komunikasi, nah ini kan seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya ini sampai sekarang belum ada pengganti sekretaris. Belum lowongan. Ada lowongan ya? Jadi ini masih duda Pak Sabahan. masih jomblo Pak. Jadi sekretaris saya ini meninggal, ya kita doakan mudah-mudahan beliau ya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah ya. Nah, saya sudah menyampaikan saya masih mencari orang yang memang betul-betul bisa kerja. Tapi biasanya orang yang kerja itu laris manis. Iya, dia sudah punya job masing-masing, sehingga ini kemarin saya bicara dengan unsur pimpinan juga masih belum ketemu itu. Nah, kemudian Saudara Aulia Rahman biasanya yang menghindar kegiatan PPL ini secara komputerisasi. Nah, kemarin dapat musibah dia. Jadi anaknya itu nama yang usia 2 tahun itu, sehingga selain dia anaknya opname, juga dia sebetulnya sedang persiapan menghadapi tes CPNS ini. Nah, jadi dia kemarin itu ada terhambat ini saluran komunikasinya. Tetapi saya mohon langsung saja bisa kepada saya secara umum penanggung jawab kegiatan pelaksanaan PPL ini. Terima kasih Prof. Jumadi ya, insya Allah mudah-mudahan yang pertama ini segera nanti kita Pak Sabahan koordinasi untuk bisa diinformasikan kepada beliau. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Iya, mungkin yang lain ya. Mengenai yang di Medan itu Pak, kemarin kami kan itu rasanya di SMA 8 ya, SMA Negeri 8, dan ditegaskan oleh kepala sekolahnya kalau dalam minggu ini tidak datang akan dibatalkan. Nah, ternyata dari mahasiswanya di tempatnya tidak ada vaksin lagi katanya, ya. Jadi tidak bisa, itu repotnya. Jadi dia perlu macam-macam syaratnya. Kasihan juga ya, mau di. Nah, jadi kita sudah mencoba memediasi. Kalau dia alasannya tidak ada vaksin, kita minta surat keterangan. Jadi jangan sampai mahasiswa juga ini dibohongi. Jadi kalau memang sudah bisa dibuatkan keterangan dari pihak yang berwenang di sana, nah itu bisa dijadikan alasan. Dan kalau memang sekolah juga tetap tidak bisa menerima, itu ya nanti kita coba komunikasi, karena kami masih menunggu Pak Sabahan. Betul itu di SMA 8 itu ya. Nah, kebetulan koordinatornya juga kan alumni kami itu ya. Nah, itu. Tapi sebetulnya dia punya hati nurani, Pak. Karena nama ibunya tuh Nurani gitu kan. Mantap, Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh membuka pelantangnya langsung atau menggunakan fitur berkirim pesan yang ada di gawai masing-masing. Ya, silakan yang lain, mungkin dari guru, Pak. Ini terutama untuk mahasiswa kita ya, untuk anak-anak kita. Diberi bekal, mungkin di sekolah nanti disiapkan makan, minum, apa segala ya. Masuk bekal. SMA 8 itu sepertinya apa ya, makmur gitu ya, sehingga wah luar biasa pelayanannya. Ada mungkin yang lain? Ya, ada pertanyaan yang melalui chat itu Pak. Oh iya. Tidak untuk saya itu. Oh iya. Itu terkait dengan teknis saja itu. Ya, mungkin sambil kita dilihat di chat, mungkin ada yang mau pertanyaannya secara langsung. Bisa. Mungkin lagi ada gangguan suara, bisa saja kan serak kering misalnya. Tidak bisa di apa. Ya. Terima kasih juga kami dari silakan. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pauji. Nggih, ini kulon hanya
apa namanya kebetulan ikut dari penyelenggara PBSI gitu Pak, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, terkait dengan kemarin yang satu mahasiswa yang di Sumatera Pak. Bapak Abah ini mengajar, bapaknya mengajar lagi, kalau aku menunggu, kalau kan nunggu cuman koordinator Pak, koordinator BPL. Tunggu ya dulu. Oke. Oke. Ya, Siapa? Teruskan Pak. Oke. Ya. Jadi cuman meluruskan aja Pak, karena kemarin itu yang dari mahasiswa yang di Sumatera itu kebetulan rasanya itu dari prodi PPKN begitu. Iya. Kemudian dari Ibu Kepala Sekolah mengatakan bahwa itu kalau bisa paling tidak itu setengah bulan. Iya, diberikan waktu, karena barangkali kalau toh itu hanya alasannya mungkin barangkali hanya vaksin begitu, mungkin sekarang kan banyak Pak di mana-mana mungkin bisa saja mungkin gitu Pak vaksin itu. Tetapi kalau toh mungkin di daerah Sumatera itu mungkin mengalami suatu hambatan, kesulitan begitu untuk vaksin, ulun hanya menyarankan bagaimana kalau seandainya barter gitu Pak. Umpamanya dari pihak Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia itu minimal ada pengganti begitu. Seandainya nanti Pak umpamanya lambat begitu. Tetapi kalau itu yang pertama Pak. Tapi kalau yang kedua, kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Bapak tadi dari UMPPL begitu, kalau misalnya bisa apa itu boleh dikatakan dengan yang JOM, boleh atau mungkin dengan yang lain caranya Pak itu. Supaya nanti pada pelaksanaan daripada pelaksanaan PPL itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, apakah itu melalui Gmeet atau mungkin melalui dengan cara yang lain. Tetapi kalau seandainya memang terpaksa sekali Pak, sampai dengan apa namanya yang disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah, itu mungkin barangkali sampai dengan nanti 2 minggu masih belum datang, mudah-mudahan nanti dari pihak UMPPL atau mungkin dari Prodi PBSI itu bisa mencarikan itu Pak, atau mungkin dari Prodi PPKN Pak, itu bisa mencarikan pengganti atau mungkin barter dengan sekolah lain atau mungkin dengan mahasiswa yang mungkin barangkali belum PPL itu mungkin. Itu aja Pak yang bisa belum sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh langsung dijawab Pak. Saya ya. Ini ada di chat itu ya, yang SMA 2 itu katanya, coba dilihat dulu itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauji. Pak Fauji dari SMA 8 ya? Pak. Oh ya, nah jadi itu tadi saya sampaikan ya. Sebetulnya memang mahasiswa ini kan kalau bisa daring dia pingin daring. Itu memang banyak pertimbangan dia. Pertama ya masih betah mungkin dengan orang tua begitu kan, biaya hidup lebih hemat gitu. Lebih hemat. Ya, kemudian ya hanya dengan datang melaksanakan PPL itu, nah kemudian dasarnya memang karena PPM begitu kan. Nah nanti kita lihat kalau memang PPM ini sudah membolehkan. Nah, jadi karena masing-masing daerah juga kan berbeda kondisi, berbeda penerapan perdanya. Nah, kalau kita Banjarmasin ini kan level 3, kita tidak tahu persis di sana. Jadi kita sudah komunikasikan, kita pingin data-data yang autentik. Jadi seumpamanya dia harus mengirimkan edaran pemerintah daerahnya tentang PPKM-nya itu level berapa. Nah, jadi itu. Jadi kita tetap ini
Tapi ini saya tidak ikut mengurusi karena itu kan kebijakan dan kewenangan koordinator Prodi. Jadi saya hanya kemarin menyampaikan beberapa pemikiran saja begitu. Dan kayaknya kami sepakat kemarin. Jadi kalau memang dia tidak menyatakan tidak bisa ke Banjarmasin, dia harus menunjukkan bukti-bukti autentik, dasar-dasar hukumnya gitu. Jadi kalau pertimbangan ekonomi kan nggak bisa dijadikan alasan itu. Ya, tapi kalau dasarnya pertimbangannya di sana masih membatasi kegiatan sosial, dia tidak boleh keluar, seumpamanya. Nah, ini kan karena dalam istilah bahasa Pasabahan itu upermah itu. Upermah itu. Itu ya. Terima kasih Pak. Jadi kami tetap melakukan mediasi supaya mahasiswa juga bisa memperoleh hak-haknya. Tetapi sekali lagi dia memperoleh hak-haknya itu kan dengan benar itu. Jadi bukan alasan karena mau cari enaknya itu. Cari enak itu ya. Memang sebetulnya kan kalau fakultas lain itu kan mengambil untuk menjadi profesi ini prakteknya cukup berat. Bahkan kan sekolah sering meminta ke kita itu supaya mahasiswa PPL ini full selama 1 semester itu di sekolah. Dia betul-betul disiapkan mentalnya, pengalamannya gitu. Nah, ini sampai saat ini kan belum terpecahkan. Karena mahasiswa juga Pak sambil PPL, sambil kuliah, sambil bikin skripsi begitu kan. Kadang-kadang kita dibodohi. Bilangnya di sekolah ke kampus, bilangnya di kampus PPL begitu. Nah, oleh karena itu dulu ketika saya jadi ketua prodi, saya buat presensi itu 2. Kalau dia mengatakan ke kampus harus ada tanda tangan dosen. Dia menyampaikan jadwal. Jadi kalau jam 10 dia katakan mengajar itu ada tanda tangan kuliah. Kemudian kalau dia berada di sekolahan itu kita lihat jadwalnya itu harus ada tanda tangan pihak sekolah, guru pamongnya gitu. Nah, karena ini kadang-kadang ya begitulah mahasiswa kita. Jadi sekali lagi ini itu satu kasus saja. Nah, tetapi kemarin tadi saya sambil bercanda tapi sebetulnya beneran itu Pak. Jadi kata Ibu Nurani itu Pak kita menggetok mahasiswa aja gitu kan. Saya Pak tetap punya hati nurani katanya begitu. Nah, begitu. Nah, ini didengar oleh mahasiswa nih. Ini sebetulnya ya para mahasiswa perlu ketahui memang ada beberapa kiat-kiat yang dilakukan oleh dosen, ketua program studi, guru pamong itu sebetulnya dalam rangka mengedukasi. Nah, jadi sebetulnya ya di dalam batin guru pamong dan dosen pembimbing, koordinator itu tetap ingin membantu karena mahasiswa ini juga anak kita, anak didik kita, harapan bangsa kita. Nah, jadi mahasiswa juga perlu tahu itu ya. Jadi tujuan semua itu adalah dalam rangka memberikan edukasi, mendidik gitu kan. Bagaimana mahasiswa ini menjadi dewasa, jujur, disiplin, bertanggung jawab begitu. Jadi kalau ada sekolah yang meminta seperti itu dimaknai harus lebih jauh lagi. Ya, terima kasih Pak Fauji. Terima kasih banyak Pak. Ya, sudah jelas sepertinya ya. Ya memang ya masalah ini ya, corona ini sudah mengubah segalanya. Mungkin yang lain ingin beri tanggapan atau masukan, Bu Cahaya sepertinya nih, seperti mau menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Ini terkait dengan bimbingan nantinya ketika berada di sekolah ya Pak ya, karena level 3 kan sudah bisa tatap muka ya. Karena kebijakan tiap kota mungkin berbeda-beda. Kalau di Banjarbaru, wali kotanya malah meminta pembelajaran itu harus di ruang terbuka atau yang lainnya itu. Permasalahannya itu mungkin pada diri saya, karena saya kan tidak paksa hal-hal lain seperti karena penyakit atau yang lainnya. Kira-kira bagaimana ya Pak ya? Apakah diperkenankan jika dosen pembimbing tersebut hanya melihat secara virtual, Pak? Misalnya seperti itu, karena tidak bisa berhadir ke sekolah secara langsung untuk menghindari hal-hal yang memang
dari segi lain ya Pak ya. Nah, apakah itu diperkenankan kira-kira Pak? Kalau memang tidak diperkenankan dan dari pihak UMPPL mungkin memintanya si dosen karena ini sudah level 3 harus berhadir di sekolah, baik itu mengikuti pembukaan, kemudian saat pembelajaran siswa ujiannya, saya kira mungkin saya akan mundur jadinya ya. Ya seperti itu. Bagaimana Pak? Mungkin Bapak punya solusinya. Terima kasih. Silakan Pak Harpani. Oke, baik. Terima kasih Bu Cahaya. Jadi tadi sekali lagi kami OMT-PPL ini hanya memfasilitasi, memediasi. Kami tidak mengambil keputusan terkait dengan dosen pembimbing, guru pamong. Jadi apakah tadi saya katakan mau luring atau daring itu dibangun kesepakatan antara sekolah, mahasiswa, dan dosen. Nah, saya kira itu ya. Jadi kalau dosen tidak bisa, nah selama ini kan juga bahkan waktu zaman luring juga ya Pak Sabahan, itu ada aja dosen pembimbing tuh yang menyerahkan pelaksanaan PPL ini ke guru pamong. Iya. Pak guru pamong silahkan aja lah nilai berapa aku kami ini sampai wa ata'na. Nah, kami manut gitu kan. Ada juga mahasiswa kamu coba isi nilainya, mana pomnya saya tanda tangan. Nah, itu kan kami tutup mata saja itu. Nah, itu ya walaupun tadi kita sebetulnya PPL ini kan ingin menjadikan lulusan kita, lulusan program studi pendidikan bahasa dan sastra ini mereka siap pakai, siap bekerja. Nah, oleh karena itu perlu dibekali dengan pengalaman. Nah, kalau pengalamannya ini kan juga tidak beres, bisa jadi kan ini menghasilkan citra lulusan kita gitu kan. Nah, kita sadar itu. Nah, bahkan kalau kita pengen idealis itu ya sebetulnya ya PPL ini jangan ada campuran lagi. Tapi satu sisi kita dituntut. Anak kita oleh penilai ketika akreditasi, oh ini kalau prodi ini banyak mahasiswanya lulus 3,5 tahun, ini hebat. Nah, sementara fakultas kedokteran kan dia tidak bisa lulus 4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi kadang-kadang kita juga diperlakukan oleh pihak-pihak lain itu ya juga tidak objektif sehingga membuat kita ya terpaksa begitu. Nah, terpaksa melakukan ya kayak begini, PPL di tengah-tengah mahasiswa harus masih kuliah, harus bikin skripsi gitu satu sisi. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan Ibu Cahaya, kami tidak bisa memvonis apakah Ibu harus hadir atau tidak. Ya, ini dibangun kesepakatan saja, itu kesepakatan guru pamong, dosen pembimbing dan mahasiswa. Mungkin termasuk kebijakan prodi dan kebijakan kepala sekolah itu. Ya, jadi kami tidak ikut ini. Ya, ini nanti bagaimana para pihak ini bisa membuat sebuah kesepakatan bersama. Karena di dalam aturan juga itu kan tidak ada itu ya yang harus tatap muka sementara ini. Kalau toh juga tatap muka sampai saat ini belum ada aturan ya Pak Sobat, supaya dia ikut hadir di kelas itu. Nah ini mungkin ke depan juga perlu ya Prof. Jumadi, ini kita menata kelembagaan ini. Nah tapi sekali lagi saya katakan ke depan kita belum tahu ini kebijakan tentang terkait dengan PPL ini. Jadi sekali lagi untuk Ibu Cahaya saya menyerahkan kesepakatan para pihak saja untuk membangunnya. Itu bagaimana caranya dan bagaimana teknisnya. Nah, apakah mahasiswa ketika melaksanakan PPL secara daring, lalu dosen pembimbing atau guru pamong sedang berhalangan, dia harus membuat video tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi bisa dilihat itu ya. Tapi sekali lagi ini pembelajaran yang kita bisa dapatkan ketika kita belum ada COVID itu wah dieluk-elukkan dan dibangga-banggakan kalau ada dosen yang melaksanakan pembelajaran secara daring. Dulu gitu ya, apakah sudah melaksanakan pembelajaran
dengan sistem online seumpamanya gitu. Nah, ternyata setelah kita online ini terjadi lagi, ternyata kehadiran guru dalam mendidik itu tidak bisa diganti dengan teknologi kecuali guru sebagai pengajar. Nah, itu bisa saja diganti dengan teknologi. Saya kira begitu saja Ibu Cahaya ya. Terima kasih. Iya, saya yakin itu akan setuju karena semua sekolah kan sudah lama kita bermitra dan maklum pasti keadaan kita selain itu suasananya begini ya. Jadi pasti setuju ya. Nah, itu jadi saya yakin setuju karena apa guru-guru juga alumni kita kebanyakan di kepala sekolahnya. Insya Allah akan diizinkan itu ya, lewat daring. Mungkin yang lain lagi? Atau mahasiswa mungkin mau bertanya, silakan ya. Ya, silakan Rian Rifani. Baik, Pak. Baik, langsung saja. Tadi kan saya sudah menyimak, Pak, nih ada 6 pertemuan, di mana 6 pertemuan tersebut, 3 pertemuan itu ngajar, yang keempatnya itu UTS, dan yang ketiganya itu yang kelimanya ngajar lagi, dan yang keenamnya UTS. Nah, Pak, bagaimana jika UAS ya? Yeah. Nah, dan bagaimana jika misalnya saya mengajar 3 kelas, apakah dalam 3 kelas seminggunya, dalam 1 minggu itu saya mengajar 3 kelas, apakah setelah minggu keduanya saya langsung UAS, Pak? Dan bagaimana dan mengenai kan jatahnya sampai akhir Oktober. Nah, bagaimana untuk kelanjutannya, Pak? Ini jujur sekali ya, kalau 3 kelas seminggu itu bagaimana? Ini kan ada proses pelatihan dulu kan, baru nanti setelah dilihat oleh dosennya guru pamongnya mampu untuk UTS itu UTS ya, dan kamu juga mungkin merasa mampu itu ya. Jadi itu ya jujurnya nanti dengan guru pamong ya, Bu saya sudah siap, Bu saya belum siap, perlu berlatih lagi misalnya kan mengajarnya. Nah, ini nanti itu bisa diatur ya, jadi sekolah dengan mahasiswa saja ya masalah. Jadi dosen pembimbing tuh menunggu informasi dari kamu dan sudah kesepakatan kamu dengan guru pamong mau UTS mau UAS itu kan. Nah, itu jadi itu ya jadi perlu istilahnya kesepakatan yang betul-betul matang kalau mau UTS atau mau UAS ya. Jadi waktunya kan panjang nih. Ya itu kira-kira apa nih ya? Jadi begini ya, betul itu. Jadi kita melihatnya itu kan ada 2. Ada antara idealisme dengan realisme. Idealnya tadi praktek itu ya 4 kali, ujian 2 kali. Itu idealnya. Pengalaman kita yang dulu juga idealnya 12 kali. Di situ ada 10 kali praktek, 2 kali ujian. Tapi realitanya mahasiswa itu dia mengajarnya itu bisa sampai 20. 20. Tadi disebutkan oleh Pak Sabahan, ada istilah praktek, ada istilah latihan. Iya. Jadi kata guru pamong, nakai ibu lagi ada rapat, tolong masuk kiakan dulu. Berarti itu latihan. Begitu. Tapi kalau praktek itu yang dinilai. Ya dinilai harus memenuhi komponen pembelajaran, ada RPP-nya. Tapi kalau masuk di kelas tanpa RPP itu latihan. Latihan menjadi guru. Latihan jadi guru begitu. Jadi kalau Anda nanti seumpamanya di sekolah itu dimanfaatkan 1 hari itu bisa sampai 5 kali masuk. Ya, tapi itu namanya mungkin dianggap oleh guru baru latihan. Bukan praktek. Tapi kalau praktek itu mana RPP-mu? Kamu gunakan model pembelajarannya apa? Lalu gurunya siap dengan belangko penilaian. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi itu dikembalikan kepada yang megang perannya itu guru pamong. Iya. Biasanya dosen pembimbing juga itu mengikuti guru pamong. Termasuk model RPP yang dibuat.
Jadi kalau Anda mengajar di SMP, di mana SMP-nya itu SMP penggerak, itu RPP-nya akan berbeda. SMA penggerak itu beda RPP-nya, dengan berbeda juga dengan materi. Oleh karena itu, ini juga penting diperhatikan apakah kita kena sekolah penggerak yang sekarang digagas oleh Mas Menteri ataukah sekolah yang biasa. Nah, jadi kalau sekolah penggerak itu, kalau SMA yang saya tahu itu SMA 5, SMA 13, kemudian SMA sekolah swasta yang di Gatot masuk ke dalam itu apa tuh? Pokoknya itu. Kemudian SMP itu karena di bawah Pemko, saya tidak tahu itu. Kalau SMA ada itu yang kena penggerak. Beda kurikulum RPP-nya, berbeda kurikulumnya. Nah, jadi oleh karena itu memang ini penting. Apalagi kalau terkait dengan sekolah penggerak tadi itu. Nah, dosen pembimbing pun tidak paham itu. Jadi yang paham itu sekolah penggerak itu karena gurunya itu sudah diberikan beberapa arahan, tapi yang ditatar itu kepala sekolah kalau tidak salah itu. Nah, jadi itu ya untuk anak Darian, sekali lagi itu Anda dengan guru pamong nanti ya. Jadi ada istilah latihan, ada istilah praktek, ada istilahnya ujian. Nah, kalau ujian itu melibatkan guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, itu kalau praktek hanya wajib dihadiri, tidak wajib dihadiri diikuti oleh guru pamong, dosen pembimbing gitu. Ya, saya kira ini untuk semua, ini untuk mahasiswa semua. Yang tanyanya Rian, tapi konsumsinya untuk semua mahasiswa. Jadi sekali lagi kalau Anda diminta guru pamongnya mengajar sehari itu 4 kali, nah itu tinggal Bu, kalau begitu besok saya sudah OAS gitu ya. Nanti awal bulan Pak honornya itu minta. Oke. Terima kasih ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan ya, terutama untuk mahasiswa yang sebetulnya sudah menerima pelajaran dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Ini karena 2 tahun ini daring, ya, jadi mungkin ada yang lupa. Ya. Ini kita mengajar sudah lama, istilahnya dianjurkan menggunakan metode kontekstual. Ya. Nah, saya contohkan kalau kita mengajarkan cerpen, ya. Nah, cerpennya yang kita tampilkan, ya, dan langsung dibahas di situ. Mana latarnya, mana tokohnya, alurnya. Jangan cerpennya dihilangkan atau ditarik, baru diberitahu di dalam cerpen tadi ada latar, ada tokoh, ada tema. Nah, itu sebetulnya tidak kontekstual. Begitu juga berita. Ini guru-guru yang lama itu kan, hari ini kita belajar tentang berita. Berita itu terdiri 4W plus 1. Nah, itu salah besar. Jadi beritanya langsung ditampilkan, dibahas itu. Judulnya apa? Ini sebut apa? Bisa diselingi yang apa itu dalam bahasa Inggris. What misalnya kan. Ada di situ hari dan tanggal. Ini namanya waktu, disebut kapan. Lalu sebabnya jadi terjadi, itu namanya apa? Misalnya ada why misalnya kan ada. Nah, jadi langsung ya, begitu juga kalau teks prosedur, ini sebetulnya bukan pelajaran bahasa Indonesia, itu orang saja memasukkannya pelajaran keterampilan. Teks prosedur ini langsung praktik. Misalnya gurunya membawa mie instan dan air panas dalam termos, ya, piring dan mangkok, suruh atau tanya kepada siapa yang bisa memasak mie. Nah, itu dituliskan ya tahap-tahapnya, baru disebutkan teks prosedur, ya. Jadi bukan hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu, itu basi sudah, ya. Cara istilahnya verbalisme. Jadi cara mengajar langsung kontekstual. Jangan sampai kita hari ini belajar tentang cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Itu sudah zaman jahiliyah, ya. Nah, kalau definisi cerpen itu puluhan, ya. Semuanya tidak mengena kata-kata. Nah, jadi langsung ya. Jadi mahasiswaku yang saya sayangi, jangan sampai kita mengajar cara yang tidak pas.
Jadi langsung ke materinya yang dibahas, bukan disebutkan dalam cerpen itu ada gaya bahasa. Nah itu deh ya. Nah mungkin itu ya tambahannya mengingatkan karena sudah dipelajari juga. Begitu juga bahasa. Maaf ya, bahasa baku nih mahasiswa ya. Jangan sampai kita bahasa gaul, bahasa seperti oke, enggak, ya. Atau maaf ya, kalau dengan misalnya sama artinya, ya. Jadi satu saja digunakan. Yang paling banyak juga kata sama, ya. Sama ini pengganti dengan, dan, ada kepada, ada oleh, ya sesuaikan. Atau korupsi s saja dijadikan aja, sudah jadikan udah, cuma dijadikan cuman. Nah ini banyak ya kebiasaan yang sangat buruk. Ya. Jadi sangat sampai kita berbahasa yang gaul atau bahasa yang tidak baku. Ya. Ini harus diterapkan betul-betul sehingga tidak sampai nanti kata saya dalam satu seminar itu sebagai dosa jariah, ya, karena siswanya juga ikut-ikutan, ya, oke, enggak, aja, ya, Ali sama Budi, berarti tidak sama kan? Ali dengan Budi atau Ali dengan dan Budi kan? Nah ini banyak, ya. Jadi guru bahasa Indonesia ya ratusan, bahkan mungkin ribuan, ya, betapa enaknya dia tidak merasa bersalah melakukan kesalahan itu, ya. Nah mungkin ada tanggapan lain, ya. Jadi usahakan ya. Ya, silakan Pak Hidayat. Nah ini dari SMA 5 kah? SMA 6 Pak. 6 ya, saya 5 terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabahan yang kami hormati, koordinator PPL UNLAM, UNLAM dan Koordinator Bahasa Indonesia, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Ada dua hal yang ingin ulun tanyakan Pak Sabahan mengenai program PPL ini. Yang pertama mengenai instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu biasanya kan tergantung dari RPP rencana yang mereka buat gitu. Nah sekarang ini kan karena masa pandemi COVID-19, jadi RPP itu menyesuaikan kondisi COVID Pak. Nah, apakah instrumen itu sudah menyesuaikan atau bagaimana? Itu yang kami tanyakan. Karena nanti misalnya kami meminta seperti ini, ternyata instrumen yang disiapkan oleh UPPL seperti ini. Jadi nanti tidak sinkron. Jadi ulun minta supaya ini kita sinkronkan. Yang pertama, yang kedua mengenai yang 6 kali tadi, apakah itu ada pembagiannya misalnya? Seperti kita di sekolah itu ada tugas online, ada belajar online, ada kelas online, Pak. Nah itu apakah ada batasan, ada pembagiannya? Ya tugas online berapa kali misalnya, belajar online berapa kali, kelas online. Karena PPL ini kan perlu juga harus berhadapan secara maya dengan para siswa kita. Jangan hanya memberikan tugas. Itu adakah porsi-porsinya, Pak? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Harpani langsung saja. Ini bidang Pak Harpani yang ingin yang akan menjawabnya. Ya, terima kasih. Pak Hidayat, guru pamong di mana? Di SMA 6, Pak. Suara Pak ini mendengung, Pak. Kita PPL ya. Alhamdulillah, bagus dah. Jadi kalau PPL itu pertama saya kira tidak ada penugasan. Jadi bukan seperti mata kuliah, ada tugas. Kalau PPL ini setahu saya kita praktek mengajar. Nah, dalam praktek mengajar itu komponen pembelajaran itu kan mulai dari melakukan evaluasi, saya kira itu. Nah, yang ada tugas mungkin dari mahasiswa menugaskan siswa dalam belajar. Nah, itu ada tugas. Nah, tapi kan itu tidak ada dinilai. Yang kita nilai itu adalah pelaksanaan pembelajaran dan menilai kepribadian. Saya kira itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tugas online, offline itu saya kira
saya belum menemukan ada PPL tugas online tapi bagaimana dia berkonsultasi. Nah, apakah online, apa offline, itu kan dibangun kesepakatan antara mahasiswa, guru pamong, dan dosen pembimbing. Itu yang pertama. Itu, ya. Jadi saya kira nggak ada tugas offline, tugas online. Nah, tidak ada porsinya. Itu, ya. Sekali lagi, ini pelaksanaan praktek mengajar, pelaksanaan ujian mengajar, gitu. Ya. Pak, komponen penilaian, Pak, komponen penilaian atau hitungannya. Oh, ada lagi. Oke, ya. Kemudian yang kedua, saya kira itu sudah ada di buku pedoman. Itu kan, jadi memang kita kurangi. Ada beberapa penilaian yang kita kurangi. Jadi antara lain ya biasalah komponennya itu kan kemampuan menggunakan bahasa, penguasaan materi, melakukan apersepsi, kemudian melaksanakan pembelajaran inti, kemudian menutup pembelajaran. Saya kira itulah komponennya dan penting diketahui sebetulnya oleh mahasiswa sebelum dia praktek. Kalau saya biasanya menjadi dosen pembimbing itu sebelum dia praktek saya sudah serahkan. Ini ya yang mau dinilai oleh dosen pembimbing dan guru pamong itu ini. Seperti kita mau akreditasi, apa yang mau dinilai oleh asesor. Nah itu kan, dan itulah kita lengkapi dan itu kita penuhi secara optimal. Nah itulah, karena jadi yang paling penting itu item penilaian. Nah item penilaiannya sudah ada di format, ya seperti biasa. Jadi seperti biasa yang sudah selama ini terjadi, melakukan apersepsi, semuanya melakukan presensi. Nah lalu bagaimana dia mengelola kelas, ya itulah kompetensi sebagai seorang guru itu, dan itulah komponen yang kita nilai. Kesesuaian antara materi dengan tujuan pembelajaran, kan begitu itu. Jadi kemampuan mengelola kelas, menggunakan bahasa, menggunakan materi yang kontekstual tadi kata Pak Sabhan, begitu kan. Kemudian bagaimana setelah pembelajaran ini membangun nilai-nilai positif apa. Itulah yang kita nilai. Itu ya saya kira itu. Jadi ada di buku pedoman itu, ada yang saya kirimkan dengan Pak Sabhan itu. Ya tidak beda dengan dulu, bahkan ada yang item-item yang dikurangi. Karena tadi disesuaikan kalau dia pembelajaran daring. Itu kan ada yang tidak relevan, deh itu kita buang itu. Ya, saya kira begitu Pak Sabhan. Terima kasih ini untuk Pak Hidayat. Ya, sedikit menambahkan, Mbak, mengenai tugas, mohon maaf. Kemarin waktu mahasiswa kami mengantar surat, itu ya, surat istilahnya kami yang pembagian itu, ada mahasiswanya yang ditugaskan mengawas ujian, ya, tolong ya sekolah yang itu jangan menugaskan mahasiswa kami di luar apa istilahnya kewajiban mereka itu, nah. Ya, jadi kalau sekali-sekali ya yang inilah, ini mungkin ya disuruh mengawas, mereka kan tidak pengalaman, itu belum bertugas sudah disuruh mengawas. Jadi tolong ya, jadi yang ada kaitannya betul dengan apa ujian PPL lah. Itu Pak Halpani ya. Jadi ada mahasiswa kami baru mengantar surat disuruh langsung mengawas ujian, Pak, ujian siswa kan musim UTS ya. Nah itu yang sebetulnya kami keberatan itu. Jadi mereka kan tidak berani menolak. Karena ada kaitannya tadi dengan penilaian tadi. Ya itu Pak. Saya kira begini ya Pak Sabhan. Jadi saya sampaikan ada satu prodi. Ada satu prodi saya tidak sebutkan. Itu kita tidak tahu yang benar. Yang jelas antara mahasiswa dengan guru pamong itu terjadi ya kalau saya terjadi konflik lah begitu. Nah, kemudian mahasiswa dengan membela dirinya menyampaikan kepada dosen pembimbing dan sampai ke ketua prodi. Guru pamong menyampaikan lagi dengan sesama guru pamong dan sampai ke kepala sekolah. Sehingga yang berkonflik bukan hanya antara mahasiswa dengan guru pamong, tapi dosen pembimbing
dengan guru pamong, dosen pembimbing dengan sekolah. Dan ini saya laporkan kepada pimpinan sekolah. Sehingga ya citranya tidak bagus lah. Dan komunikasinya, hubungannya jadi kurang baik gitu. Saya sebagai ketua MTPPL juga sudah memediasi. Nah, sampai-sampai terakhir itu sekolah itu, Pak, untuk prodi itu kami nggak terima lagi, kalau prodi lain welcome. Nah ini ya, jadi oleh karena itu bagaimana kita membangun kerjasama yang baik ini. Nah, dan ini sekali lagi ini antara mahasiswa dengan prodi, dengan guru pamong, dan dosen pembimbing dan sekolah, ini harus ada kerjasama yang bagus. Jadi apakah nanti mau digunakan dia bertugas yang lain, nah kami tidak ikut mencampuri, tapi saya kira ini kita membangun kerjasama yang baik. Intinya begitu. Jadi seumpamanya kalau ada guru pamong mau menambah, nak ini ya, karena ada pengalaman ini, ya memang mahasiswa PPL ini kan ada juga diminta untuk membantu guru pamong merekap usulan kenaikan pangkat, itu kan membuatkan di laptop gitu kan, karena guru pamongnya kada paham. Nah, sepanjang mahasiswanya bisa mau, cuma tadi kadang kan mahasiswa ya takut segan untuk menolak. Tapi saya kira ini yang paling penting kita bangun kebersamaan. Intinya begitu. Jadi kalau memang tidak terlalu memberatkan dan mahasiswa bisa mengerjakan, dan ini menimbulkan, malah kan akhirnya antara guru pamong dengan mahasiswanya terjadi hubungan yang bagus itu. Nah, saya kira sehingga ketika dia memang ya tadi mahasiswa ini kalau dulu kita 12 kali pertemuan itu kan lalu dia kan konsultasinya bukan hanya sekali, setiap mahasiswa itu dosen pamong hanya dibayar 150. Nah, ini kan mungkin juga sebetulnya kurang sepadan begitu. Bahkan ada pasabahan pengalaman yang saya malu, saya sedih itu, dan saya sampaikan pada pimpinan ini. Kalau pembantu, makanya pembantu nih, jadi kepala TO itu honornya itu tidak melihat jumlah mahasiswa yang PPL. Honornya hanya 75.000 pasabahan. Satu kali pelaksanaan PPL. Dipotong pajak, jadi hanya 60 sekian lah begitu. Jadi ketika staf kami, Aulia Rahman, menyampaikan honor untuk pembantu pelaksana, kepala TU, itu dia melihat itu ibu-ibu nih. Jadi kata Rahman, amasnya aja mungkin bisa sejengkal gitu kan. Lalu dia nandatangani honor hanya 60.000 berapa selama 1 semester. Lalu dia bilang begini, Dek, ini sudah saya tanda tangan. Nah, ini uangnya Pak, Bu, katanya. Ya, Dek, terima kasih. Saya kasihkan ke kamu saja, katanya. Lalu kata Aulia, Bu, kada boleh, kami nggak boleh nerima uang. Kalau ketahuan pimpinan, nanti ulun dimarahi. Kalau begitu, Dek, saya titip antarkan ke panti asuhan. Luar biasa nih Pak Seban. Sedih saya ini. Sedih, malu ada, tersinggung ada juga. Makanya tadi saya katakan saya tidak bisa berbuat. Nah, oleh karena itu saya kira ini kita bangunlah kerjasama ya antara sekolah dengan dosen pembimbing, ya guru pamong, bagaimana kita bisa membangun kerjasama ini. Nah, saya kira begitu aja Pak Seban. Jadi apakah mahasiswa nanti ada di tugas yang lain, saya tidak ikut mencampuri begitu. Nah, tapi pengalaman itu Pak Seban. Jadi saya malu itu titipkan Dek ke panti asuhan mana Bu? Ya terserah ke meja, antarlah ke panti asuhan gitu kan. Ini sudah sampaikan nih dengan Pak Dekan. Tapi kata Pak Dekan gimana lagi Pak? Ini SBU-nya begitu. Oleh karena itu solusi yang saya tanya ke Adit, Dit, adakah jalan lain? Ada Pak, katanya. Jangan ditulis sebagai pembantu pelaksana, sebagai pembimbing mahasiswa. Nah, kalau pembimbing itu bisa naik, tapi tidak dilihat per mahasiswa juga. Kalau pembimbing itu 250. Jadi ketika dari 60.000 saya bisa naikkan hanya 250. Jadi saya ini sebetulnya sudah berupaya Pak Soban. Lumayan nah, Pak. Itu, ya.
Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Hidayat ya. Terima kasih apa yang disampaikan. Jadi kalau masih ada nanti bisa ditanyakan lagi. Iya, ini juga Pak, ini mengingatkan pengalaman juga Pak. Sebelum corona ini ya sekitar 2 tahun yang lalu itu saya mengantar mahasiswa dari beberapa prodi ya. Nah setelah pembukaan itu ada yang kepala sekolah membisiki saya, Pak tolong itu disuruh ganti katanya celananya. Mengapa saya? Oh dia pakai celana pensil Pak. Nah jadi setelah selesai saya panggil, tolong kata saya hari ini juga diganti ya celananya, ganti celana spidol kan lebih besar tuh. Celana pensil dipakai ya. Itu laki-laki ya. Kemudian wanita juga kalau pakai jilbab atau kerudungnya jangan ke bahu ya. Itu nanti kelihatan usus ya, bentuk usus. Nah, ya itu memancing ya, mancing atau merangsang bahasa halusnya itu. Jangan ya. Jadi perhatian siswa nanti ya. Walaupun daring, ya maaf ya. Jadi pakaian rapi mahasiswanya juga nih ya. Mengajar walaupun pakai kaos berkerah jangan ya, pakai kemeja ya. Laki-laki itu. Jadi kalau wanita sopan itu ya. Jangan diangkat kerudungnya kelihatan usus itu ya, bentuk usus. Bahasa halusnya susu itu, atau payudara ya bentuknya Pak. Ada tuh ya. Termasuk gurunya maaf juga ya, gurunya itu ya. Menampilkan bentuknya itu merangsang dia bahaya nanti kan. Nah, jadi tolong ya pakaian sopan itu, celana laki-laki jangan celana pensil, pakai celana spidol lah. Ya calon guru ini ya. Ya kata saya kurang waras gitu ya. Susah dipasang, susah dilepas kok dipakai kan. Nah, itu karena mungkin salah idola dia. Gitu ya. Tambahan mungkin yang lain juga ada yang ingin menambahkan, ibu-ibu pengalamannya juga banyak nih. Bapak-bapak. Nah, sedikit Pak Sabahan, ya mohon maaf ini kita sampai jam berapa ini? Sampai sebetulnya Pak Sabahan, kalau ini kan dikatakan tadi penyamaan persepsi. Ya. Kalau dulu kita namanya pembekalan. Ya. Jadi inti salah satu pembekalan ini juga adalah bagaimana membekali para mahasiswa kita yang akan ke lapangan. Oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Sabahan itu sebetulnya perlu pembekalan bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus menggunakan etika dalam berkomunikasi. Jadi bermedia sosial itu kan ada etika medsos. Jadi jangan terkesan memaksa, jangan terkesan memerintah. Sering mahasiswa kita, Pak, ulun hari ini mau konsultasi, pian jam berapa bisa ke kampus. Ini kan etika yang tidak bagus gitu kan. Nah makanya saya kalau menelpon orang juga biasanya sebenarnya nelpon Pak Sabahan ini kan sahabat saya. Tapi saya selalu nelpon, halo Pak Sabahan bisa mengganggu nggak sebentar. Nah, jadi orang kan ngomong nanti, oh maaf Pak, nah, jangan begitu Pak. Assalamualaikum Pak, ini Pak ulun ini. Ya, mestinya saya bilang kamu tanya dulu bisa nggak ini Bapak sedang apa, Guru Pamong sedang apa itu. Nah satu, etika berkomunikasi penting, apalagi mahasiswa ini orang bahasa. Yang kedua etika berpakaian, ya etika berpakaian ini juga penting, makanya ada penilaian tentang kepribadian karena kita menganggap itu penting untuk dinilai. Ya, kemudian kejujuran mahasiswa, ya kesungguhan mahasiswa, disiplin, tepat waktu, berjanji dengan Guru Pamong jam 9. Guru Pamongnya sudah menyediakan waktu meninggalkan kegiatan lain. Mahasiswanya ditunggu-tunggu. Nah, ini pesan kami kepada untuk para mahasiswa sekalian yang kami cintai. Etika kita penting, ya. Jadi kalau saya biasanya mengatakan 3K. Jadi yang pertama itu adalah etika. Apa saja itu? Berbahasa, berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Etika diutamakan. Yang kedua logika. Jadi kalau logika benar tapi etikanya tidak benar itu hancur logikanya. Jadi kita sudah pakai etika, kemudian pakai logika. Nah setelah logika baru kita bicara tentang fakta. Nah, jadi saya kira ini kalau saya ke mahasiswa sering mengingatkan 3K ini penting ya. Nah, kaitannya dengan pembekalan ini tolong bangun jangan sampai terjadi miskomunikasi. Ya, karena ini merusak citra mahasiswa sendiri, prodi kita, OMT PPL dan fakultas.
kalau kita meminta itu tentu kita berada posisi di bawah. Sekalipun saya tua, tapi kalau saya meminta orang, dia muda, ya saya harus mengalah, gitu kan. Nah, karena kita meminta ini. Nah, begitulah saya kira ini penting banget saya sampaikan sebetulnya dalam pertemuan hari ini bukan hanya menyamakan persepsi, tapi juga membekali para mahasiswa sekalian itu supaya Anda bisa melaksanakan PPL ini berjalan dengan baik, gitu, dengan menghasilkan kesan yang baik juga, gitu. Jangan sampai menimbulkan citra yang tidak baik, ya, apalagi sampai nanti terjadi antara prodi dengan lembaga ini kan kalau sudah dipenal itu, nah saya sulit juga itu, Pak. Pokoknya kami untuk prodi ini kami tidak terima PPL di sini. Untuk prodi lain silahkan. Nah ini kan sudah sulit itu ya. Nah, sudah putus hubungan. Ya, sudah putus. Jadi dan sudah saya laporkan dengan pimpinan, dan ini kan kalau pimpinan yang bicara dekan dengan kepala sekolah, mungkin dekan bisa memanggil pihak-pihak di prodi yang bersangkutan. Nah, itu memang kewenangan Pak Dekan. Dan tugas saya sudah menyampaikan kasus ini ke pimpinan fakultas. Terima kasih. Ini kalau mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara, ya silakan. Bagus Pak, ini kita 15 menit lagi. Saya juga ada satu pengalaman Pak. Pernah ditelepon oleh guru pamong Pak, kebetulan ya alhamdulillah alumni kita. Pak, ini mahasiswa ini apakah betulkah katanya konsultasi skripsi? Nah, di sekolah tidak ada. Saya telepon mahasiswanya. Ini kamu di mana? Di rumah. Apa kamu kerjakan? Bemasakan Pak. Nah, kata saya bagaimana? Kamu kan PPL. Nah, jadi apa istilahnya tidak jujur, termasuk kata Pak Harpani tadi kan. Dia mengatakan di sekolah dia konsultasi, kepada dosen dia PPL. Nah, jadi alhamdulillah ya karena apa istilahnya kita dekat kan dengan guru pamong aja dipanggil dengan baik-baik supaya jangan lagi itu kan. Kalau seperti kata Pak Harpani tadi kan ya diputus itu kan semua bahaya ya. Jadi tolong nanti kalau ada jadwal, ini kan mahasiswa rata-rata kan menyusun skripsi nih. Jadi tolong memberitahu guru pamongnya kalau betul-betul konsultasi skripsi. Ya. Nah itu Pak, jadi ada pengalaman juga itu. Bemasakan Pak. Ya. Permisi Pak Sabhan, boleh saya bertanya? Ya silakan Bu Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabhan dan koordinator PPL. Saya Bu Hajah Rusmila dari SMA Negeri 7. Ada 3 pertanyaan untuk saya. Yang pertama seperti ini Pak. Sekolah kami kan rata-rata gurunya menggunakan Google Classroom for Education. Kemudian untuk masuk ke Google Classroom itu, kami Dewan Guru dan juga siswa kan memang menggunakan akun belajar ID dari Kemendikbud. Nah, jika tidak menggunakan akun belajar ID, memang untuk menggunakan Google Meet di sana itu tidak bisa berfungsi. Nah, sekarang sementara kan pada kegiatan kelas online ini kan mungkin nanti mahasiswa kan akan belajar mungkin dengan cara meeting seperti itu. Nah, jadi mereka kan akan kami undang ke kelas Google Classroom for Education kami. Nah, sekarang saya bertanya apakah dari pihak Unlam memang sudah menyiapkan Pak akun belajar ID untuk mahasiswa juga, karena akun belajar itu Pak yang bisa masuk lewat link Kemendikbud yang memang diakui secara resmi. Jadi kalau boleh nanti mahasiswanya dikasih itu Pak supaya bisa masuk ke rata-rata Google Classroom untuk for Education di SMA 7 seperti itu. Kemudian yang kedua Bapak, pengalaman kami jadi pendamping PPL itu biasanya kendalanya adalah pada saat penyusunan perangkat mengajar. Jadi mohon maaf kadang-kadang antara pihak kampus dengan action kami di lapangan itu perangkat lumayan ada perbedaan ya. Nah, sekarang apakah dari pihak Unlam itu sudah menyiapkan format sendiri memang yang harus diikuti oleh mahasiswa gitu kan? Ataukah untuk penyusunan perangkat itu kembali lagi diserahkan kepada kami sekolah masing-masing. Nah, kemudian lagi Bapak yang terakhir untuk di SMA 7 khususnya karena asumsi kami dari pihak sekolah adalah PPL itu adalah praktik
pengalaman lapangan. Jadi pengalaman lapangan yang dimaksud di sini bukan hanya berperan sebagai guru pengajar di kelas, tapi juga berperan sebagai seorang tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Maka di sekolah kami memang ada beberapa kegiatan tambahan yang diikuti oleh mahasiswa, yaitu mereka ada yang menjadi pengawas harian atau piket gitu Pak, dengan cara dijadwal. Nah, jadi saya tidak tahu apakah dari pihak kurikulum sekolah kami sudah koordinasi dengan pihak UPPL Unlam atau tidak. Cuman yang pasti setiap tahun memang selalu seperti itu. Nah, jadi mohon penjelasan ulangnya Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Arpani. Terima kasih Bu Rusmila ya. Salam saya untuk semua guru pamong, kepala sekolah di SMA Negeri 7. Terima kasih. SMA 7 sudah membantu kita, bahkan tahun yang lalu itu yang terbanyak SMA 7 menerima mahasiswa PPL. Jadi kami apresiasi. Kemudian yang kedua mengenai fasilitas. Fasilitas memang kemarin saya tanyakan itu sudah dengan Widi 1. Jadi fasilitasnya saya tanyakan ini sebentar ya. Maaf ini baterainya mau habis. Iya, kadang-kadang kita lupa mencolok anunya. Dan tidak beli baterai keluar. Ya, kata Pak Harpani tadi, selama tidak terlalu jauh, tidak memberatkan mahasiswa, ya boleh saja kan menambah tugas itu. Silakan Pak Harpani. Ya, jadi maaf tadi ya. Jadi Bu Rusmila mengenai fasilitas, saya sudah tanyakan ke Widi 1. Memang katanya mahasiswa itu sudah diberi ya, bahkan dosen juga diberi. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu juga itu sudah ada realisasinya enggak. Tapi kalau saya ada itu kota yang dari Kemendikbud masuk itu. Nah lalu tanya saya juga ini kepada dosen guru pamong gitu kan. Nah guru pamong kayaknya belum gitu ya, katanya begitu. Bahkan kata beliau nanti kita tanyakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Rusmila nanti juga akan saya tanyakan dengan pimpinan fakultas itu apakah juga realisasinya bagaimana ini mahasiswa. Kemudian yang kedua guru pamong. Lalu penggunaan ROM-nya. Nah, apakah pakai yang mana? Ya, saya kira sekali lagi untuk kegiatan kelancaran ini karena yang menjadi tuan rumah ini adalah sekolah. Oleh karena itu ya kita harus mengikuti apa yang ada di sekolah. Kata Pak Sabahan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu kan. Jadi kita manut sepenuhnya. Bahkan dosen pembimbing pun biasanya itu sepenuhnya manut, termasuk RPP-nya. Iya, jadi RPP karena sekolah ini kan dia berkembang. Yeah. Sekolah ini guru pamong tuh lebih pintar daripada dosen pembimbing. Iya. Kami secara teori dan biasanya itu statis. Iya. Apa yang kita dapatkan ya itulah yang padahal guru pamong itu kan mungkin setiap bulan ada pertemuan, kemudian dia mengupdate yang terbaru dari pedoman yang dari Kemendikbud dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Ibu Rusmila terkait dengan pembelajaran itu kita serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Baik format RPP, baik itu fasilitas itu kan, nah kami menyerahkannya kepada sekolah. Kemudian yang ketiga tadi tugas tambahan. Nah, saya kemarin tuh juga ingin mengadakan workshop sebetulnya. Ya, jadi saya pas awal menjabat itu mengajukan program kerja. Yang pertama saya akan melakukan studi banding kepada OMT PPL yang sudah melaksanakan
bukan hanya PPL tapi apa namanya KKL gitu kan. Nah, sudah disetujui oleh Pak Dekan. Yang kedua, saya setelah pulang rencananya workshop. Itu kan sudah bicara dengan Pak Ratno dan beberapa yang saya anggap pakar. Nah, tapi keburu kita COVID. Nah, sehingga ini nggak bisa jalan itu ya. Jadi terkait dengan PPL ini, sementara ini kan namanya praktek. Padahal pinginnya itu tadi mahasiswa itu bukan praktek tapi magang. Beda ini, beda. Kalau praktek ya praktek ngajar gitu. Tapi kalau magang bagaimana untuk menjadi guru. Nah, disitulah ada pengawas harian gitu kan. Nah, bahkan ada mahasiswa kita ikut membina pramuka, membina kegiatan ekstra kurikuler. Nah, jadi kalau kami di Prodi PKN itu sekali lagi kami serahkan kepada sekolah. Inilah anak kami serahkan sepenuhnya pian didikakan anak kami ini. Nah, mau diberdayakan menjadi pengawas harian tadi, membina kegiatan-kegiatan ekstra, itu sekali lagi itu adalah membangun kesepakatan bersama. Dan biasanya fakultas juga mengamini itu. Nah, karena memang begitulah tugas guru tadi, seperti yang Bapak Ibu sampaikan. Tugas guru itu kan bukan hanya sekedar mengajar gitu kan. Nah, jadi membina kegiatan ekstrakurikuler, bahkan ikut membina organisasi OSIS begitu. Nah, dan sebagainya. Saya kira kalau saya, sekali lagi kalau saya dan prodi kami, itu kami sudah serahkan ke sekolah. Mau diapakan itu anak kami. Yang jelas kita minta dilayani dan minta dididik. Nah, jadi termasuk konsumsi. Jadi ini juga pembekalan. Jadi kepada mahasiswa sekalian, ini silahkanlah Anda itu kata istilah orang tuh bepita pintar nakai ya di rumah orang. Nah, jangan nih guru-guru kan mungkin ada minum. Ini mahasiswa matanya lotot-lotot. Wah, kasihan juga ini mahasiswa PP tidak dikasih minum. Paham-paham ya. Kalau begitu ya kumpul duit untuk konsumsi Anda. Nah, dilola itu seumpamanya dalam sehari kalau memang daring, kalau memang luring gitu ya. Nah, kalau daring semua ya mungkin nggak ada konsumsi gitu. Nah, bahkan ada juga sekolah itu ya karena pengalaman waktu luring ini tapinya. Dia tempat mangkalnya di mana? Di perpustakaan seumpamanya supaya kada mengganggu ini kan tidak duduk di ruang guru. Ada juga yang dudukan di ruang BP gitu kan. Nah, macam-macam itu. Lalu ada pengelola BP-nya bisik-bisik. Ding, ikam dudukan sini panas lah ding ya. Inggih buena aja jaka ikam buhan hakon ikam hakun nukakan kipas angin ya. Ada itu ya memang itu. Ada yang di lab minta itu ya. Itu kami serahkan sajalah sepanjang masih tadi ya batas-batas yang bisa ditoleransi itu kan. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi Ibu Rusmila tentu kami terima kasih. Kami serahkan anak-anak kami ke ibu bapak di sekolah. Minta didikan, diberikan fasilitas itu. Nah, bagaimana caranya itu sekali lagi kami serahkan sepenuhnya ke pihak Ibu Rusmila. Jadi utang saya ini adalah tentang fasilitas ini nanti akan saya tanyakan dengan pimpinan fakultas itu. Gitu saja Pak Saban, terima kasih. Iya, lengkap sekali sepertinya sudah ya. Mungkin ada yang lain lagi? Kita tinggal 6 menit lagi ya. Jadi 11.30 ya. Ya, jadi itu minta didik ya, minta bimbing. Ya, ada juga mahasiswa yang berinisiatif mencucikan piring gelas guru, Pak. Jadi yang bekas mereka pakai dicucikan itu kan tidak salah. Nah, tanpa diminta akhirnya ya tadi akrab ya dengan semua guru. Wah, ini. Nah, itu jadi jangan sampai disuruh misalnya. Kalau perlu ya tadi berinisiatif mengambil piring atau gelas kotor dicuci, ya dicucikan. Nah, masuk itu tidak berat kan itu pekerjaan wanita. Kalau pria mungkin bisa saja juga. Ada lagi mungkin yang lain?
Mahasiswa nih, terutama nih baru 1 orang mahasiswa yang tanya. Sudah berkurang nih 133, tadi 142, sudah 9 yang terlempar ya. Saya ingatkan lagi. Prof Jumadi ada yang sampaikan, Prof? Mana masih adakah beliau nih? Mana Prof? Pak Sainul ya, alhamdulillah. Tadi berhalangan rupanya bisa sudah hadir. Mungkin Pak Sainul. Jadi memang ya corona ini ya sudah mengubah ya kebiasaan kita yang luring. Jadi daring kebanyakan sekarang nih. Ya mudah-mudahan ya cepat coronanya pergi atau sirna dari muka bumi. Memang ada beberapa sekolah yang adakan luring ya langsung ya. Seperti SMA Negeri 8 kemarin itu. Wah. Itu yang luar biasa. Mungkin banyak juga sekolah lainnya. Bagaimana? Tidak ada lagi. Kalau begitu silakan Pewara menutup ya. Baik, mohon izin hadirin berbahagia karena waktu telah menunjukkan 11:27 menit. Jadi untuk sesi materi dan tanya jawab saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Haji Harpani Matno MH serta seluruh peserta, Bapak Ibu yang telah berperan aktif bertanya pada sesi kali ini. Baiklah, selanjutnya sesi foto bersama kepada seluruh hadirin yang berkenan dan memungkinkan untuk bisa membuka kameranya. Dan untuk sesi foto bersama ini akan dipandu oleh operator. Silakan operator. Baik. Kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta PPL dimohon untuk mengaktifkan video. Untuk dokumentasi, kita mulai halaman pertama, 3, 2, 1. Jangan bernapas ya. Halaman kedua ada 6, Pak. Ada 6 halaman. Halaman kedua 3, 2, 1. 131 nih. Cuma kita tidak tahu berada di halaman berapa. Kalau saya kan di halaman samping kolam. Iya, Pak. Kemudian halaman ketiga 3, 2, 1. Ini 6 kali tidak bernapas nih. Napas. Iya. Halaman seterusnya sudah tidak aktif. Ya, demikian. Silakan Sri Anissa. Ya, baik, terima kasih operator. Hadirin yang berbahagia, sesi foto bersama tadi menjadi sesi penutup acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan Bapak Ibu sekalian, juga peserta yang dari mahasiswa. Dan tentunya saya mewakili panitia juga mengucapkan mohon maaf jika ada yang keliru. Kemudian juga saya terus mengimbau agar kita semua terus menjaga dan mentaati protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti itu. Baiklah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis kena. Oh, ada Guntur nih. Terima kasih. Kembali kasih. Ya, selamat bertemu lagi.